Halo sahabat Redemptoris, pada saat ini saya ingin menyampaikan rekap hari kedua kegiatan kami Lokakarya Imam Muda Redemptoris yang terjadi di Wetabula. Nah, pada hari kedua ini kami memulai kegiatan kami dengan Ekaristi bersama yang dimulai pada pukul 6.30, dipimpin oleh Pater Patrick yang bertugas di Paroki Karuni. Setelah kami Ekaristi bersama, kami sarapan. Setelah sarapan kami menuju ke Villa Redemptoris di Wekelo. Di sana kami berdinamika bersama. Nah, pertama-tama kami duduk dan membahas kira-kira apa saja yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Mungkin kita sudah melakukan tapi tidak tahu persis apakah khotbah itu jenis seperti apa, dan ternyata dipersiapkan oleh Pater Tian selaku ketua imam muda kami untuk angkatan ini. Beliau memaparkan bagaimana style-style atau gaya-gaya berkhotbah. Setidaknya ada 10 gaya khotbah. Ada gaya naratif, ada dialog, kontemplatif, lebih bersifat kateketikal dan sebagainya. Nah, dari gaya atau style khotbah ini, kami mencoba melihat kembali dari kami yang hadir itu imam muda, kira-kira sejauh ini mana yang dominan atau mana yang sering masing-masing kami itu gunakan. Ada yang lebih suka dialog, ada yang lebih suka istilahnya mengajar, yang kateketikal, dan ada juga yang bersifat naratif, tematis, lalu ada juga yang kontemplatif, yang bersifat meditatif dan sebagainya. Nah, setelah itu kami mencoba diberi kesempatan untuk sekitar setengah jam untuk melihat kira-kira dari gaya itu apa kelebihan dari itu, gaya itu, apa kekurangan dan apa yang perlu dibenahi. Misalnya salah satunya itu gaya dialog. Terkadang umat itu lebih senang kalau imam saat berkhotbah ada dialog di antara pengkhotbah imam dengan umat yang hadir, supaya suasana itu lebih hidup. Tetapi juga perlu diperhatikan bahwa terkadang cepat bosan juga kalau dilakukan secara yang sama terus, dialog terus. Tetapi juga pada poin ke-10 ada satu style yang menarik. Itu penggabungan dari beberapa style. Bisa pakai gaya naratif, bisa menggunakan gaya tematis, kontemplatif dan sebagainya. Singkatnya bahwa dari 10 style itu ternyata sangat membantu kami melihat lebih jauh. Mungkin selama ini kami belum menyentuh beberapa style yang mungkin selama ini memang baik, yang perlu dilakukan untuk umat, ya. Lalu setelah itu kami istirahat sejenak. Pada sesi kedua kami mencoba menyaringkan pengalaman khusus selama pekan suci kemarin, bagaimana para imam muda ini berkhotbah di stasi maupun di paroki. Nah, pengalaman konkret yang terjadi, kadang-kadang dari pengalaman itu seorang imam membuat khotbah, mempersiapkan khotbah untuk hari raya, 3 hari raya, tanpa melihat audiens. Nah, perlu diperhatikan bahwa setiap stasi atau setiap audiens yang kita layani misa itu berbeda. Untuk itu perlu taktik dari seorang imam. Kadang-kadang dia sudah membuat gaya style khotbahnya misalnya naratif. Ketika dia turun ke stasi yang mungkin punya konteks hidup yang lebih sederhana, dia lebih menggunakan dialog supaya pesan Injil yang disampaikan itu sampai kepada umat. Nah, setelah itu kami sharing bersama, kami makan siang bersama, menikmati pantai Villa Redemptoris di Wekelo. Setelah kami makan bersama, kami istirahat, lalu kami melanjutkan kegiatan kami hari kedua ini dengan bermain sepak bola bersama
bertanding melawan adik-adik KPA Ivan Siatik Redemptoris di Wetabula, dan hasilnya syukur kami menang ya. Imam Muda menang meskipun sudah tua, kami menang 4-3, skor 4-3. Setelah kami olahraga bersama penuh persaudaraan, kami persiapkan diri untuk makan bersama. Kami makan bersama di rumah provinsialat, rumah novena di Wetabula. Setelah kami makan bersama, kami mencoba duduk bersama kembali, melihat kembali kira-kira hal apa yang didapat selama 2 hari ini, hal baik, dan tentunya kami memberi apresiasi yang luar biasa untuk kegiatan ini. Terima kasih untuk Pater Provinsial dan para dewan, para konfrater yang sudah memberi kesempatan bagi kami imam muda, balita yang untuk melihat kembali kira-kira pengalaman khotbah kami sejauh ini. Tentunya dengan pengalaman ini membantu kami untuk lebih baik ke depan. Nah, setelah kami makan bersama, kami evaluasi, membicarakan hal-hal yang baik, dan juga kami melihat kembali mungkin ada hal-hal yang belum baik, ya, perlu perbaikan ke depannya, ya. Misalnya dalam hal manage waktunya. Sudah ada rundown acara, tetapi dalam perjalanan waktu itu tidak dipakai sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Singkatnya, para saudaraku yang terkasih, kegiatan selama 2 hari ini kami merasa puas dari segi dinamikanya, dari segi pemateri yang dibawakan, materi yang dibawakan oleh pemateri, dan itu sungguh membantu kami. Dan semoga berkat pengalaman ini kami kembali ke rumah kami masing-masing, ke komunitas, ke tempat karya kami masing-masing, membawa hal yang baru, ya, supaya apa yang difirmankan Tuhan itu sungguh-sungguh menyentuh hati umat, dan semakin banyak umat yang mendapat penebusan berlimpah dari Tuhan. Nah, sebagai akhir, sebagai ending, kami rekreasi bersama. Ada yang main kartu, ada sebagainya. Untuk itu, saya mengatasnamakan teman-teman imam muda, mengucapkan limpah terima kasih untuk provinsial, Pater Provinsial, Pater, para dewan, dan semua saja yang turut mendoakan kami imam muda. Doakan kami semoga manapun kami berkarya, kami menjadi imam yang baik. Minimal dalam berkhotbah, kami mampu memberikan sesuatu yang membantu umat, mencerahkan umat, dan menyembuhkan umat yang mungkin dalam keadaan banyak masalah. Begitu, saudara-saudaraku, sahabat, terima kasih. Demikian hasil kami Loka Karya untuk tahun ini. Mohon doanya, dan semoga berkat Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Viva Redemptoris.